Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pekan ini kita melanjutkan perkuliahan kita. Kita memasuki pekan ke-6. Adapun fokus bahasan kita di pekan ke-6 ini sesuai dengan RPS dan juga kontrak perkuliahan yang telah disampaikan sebelumnya. Di pekan ini kita bahas tentang statik dan final. Nah, saya review sedikit. Di pekan sebelumnya, di pekan kelima, itu kita telah membahas tentang konsep konstruktor dan destruktor, di mana konstruktor itu adalah metode yang otomatis terpanggil ketika objeknya itu kita buat gitu ya. Nah, yang idealnya fungsi dari konstruktor dan destruktor itu adalah untuk pembersihan memori ya, atau alokasian memori. Tapi di dalam Java sekali lagi bahwa konstruktor itu lebih ke suatu objek yang kira-kira atau suatu metode yang kira-kira kita butuhkan dia untuk jalan secara otomatis ketika objeknya dibuat gitu ya. Sementara untuk mekanisme alokasi memorinya di Java sendiri itu kita menggunakan yang namanya garbage collection, alokasi memori sendiri yang ada di sana gitu ya. Nah, di pekan ini kita bahas static dan final. Nah, hubungannya dengan konstruktor dan destruktor, di sana itu metodenya otomatis jalan ya. Kalau di static dan final itu ada kita bisa memberikan keterangan atau berupa identifier di depan dari variabel dan juga metode. Nanti di sana itu metode tersebut bisa kita kunci gitu ya, tidak bisa diakses dengan yang lain, atau kita bisa apa namanya mengoverride. Kalau di pertemuan keempat kita bahas tentang overriding di inheritance, nanti di sini kita bisa kunci metode supaya tidak bisa di-override oleh metode yang lain gitu. Nah, lebih detailnya saya akan mulai. Nah, pada umumnya static dan metode itu dilekatkan dengan variabel dan juga dengan metode gitu ya. Ada static dan final. Nah, di sini saya akan bahas dari static dulu. Nah, static itu linketnya ada di dua. Yang pertama itu static dari segi properti, kemudian juga ada static dari segi metode gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan static dari segi properti dan static dari segi metode? Kalau dari segi properti, berarti kita bicara dengan variabel gitu ya. Berarti static maksudnya seperti apa? Kalau kita ingin buat satu variabel yang kira-kira tidak akan diganti ya, bentuknya seperti konstanta, kita bisa pakai yang statik ini. Kita gunakan yang statik. Kalau untuk metode, kalau statik dilengketkan ke metode, nanti statik itu gunanya untuk apa? Itu untuk mempersingkat pemanggilan suatu objek gitu ya, pemanggilan suatu kelas ataupun suatu metode. Kita normalnya kita harus buat objeknya pakai kata new gitu ya, baru kita panggil objeknya. Kita panggil metodenya yang ingin kita panggil. Ini telah kita bahas secara detail di pertemuan kedua. Di sini kita bisa manggil secara langsung gitu ya. Contohnya seperti apa? Nah, em, misalnya seperti ini ya. Ini yang static method ya. Nah, normalnya kita manggil metode itu kita membuat objeknya. Nah, misalnya di sini saya ada kelas namanya kelas laptop. Isinya itu ada string check info. Ini metode check info. Isinya laptop Lenovo milik Budi gitu ya. Nah, isinya cuma untuk nampilkan tulisan ini. Nah, di bawahnya saya buat satu kelas namanya belajar Java. Ini kelas mainnya ya, kelas utamanya. Nanti di sini saya buat satu objek variabel namanya laptop Rudy, yang mana laptop ini itu kita gunakan sebagai objek untuk mengakses metode yang ada di atas. Jadi objek ini digunakan untuk akses yang di atas. Berarti kita buat laptop. Laptop, kenapa laptop namanya? Karena dari kelas laptop yang ada di atas. Laptop Rudy, ini nama objek variabelnya new laptop. Kita panggil kelas laptop yang ada di atas ini. Nanti kita tampilkan sistem out print line. Kita tampilkan. Setelah ditampilkan, kita gunakan laptop Rudy titik check info. Nah, berarti kita nampilkan tulisan check info ini. Nah, ini normalnya gitu ya. Jadi harus pakai new. Nah, kalau kita panggil metodenya tanpa kita buat objek yang seperti ini, misalnya ini masih program yang sama, saya kopikan di bawah ya, tapi isinya itu berbeda. Lihat, di sini saya tidak buat objeknya, langsung ini ada pembuatan objek ya. Di sini langsung saja sistem out print line laptop titik check info. Ini nggak bisa, ya, nggak bisa karena dia menganggap ini sebagai metode biasa, bukan metode statik. Nah, untuk mempermudah, mempersingkat yang cara seperti ini, kita bisa definisikan metodenya dalam kategori statik, gitu ya. Nah, seperti apa bentuknya? Seperti ini. Nah, di kelas laptop yang tadi, saya tambah static string check info. Nah, metode check info ini saya tambah static di depannya. Jadi saya bisa manggil check info ini, metode check info ini, itu dengan cara menggunakan kelasnya langsung, tanpa perlu saya buatkan objek yang new yang tadi gitu ya. Dan hasilnya itu akan jalan. Nah, ini static method ini fungsinya untuk memperingkas, ya, memperingkas pemanggilan suatu metode seperti itu.
Nah, kemudian static property. Nah, static property bentuknya seperti apa? Property berarti variabel. Nah, selain dengan metode itu fungsinya untuk pemanggilan dengan cepat. Property itu juga sama gitu ya. Nah, misalnya di sini static string processor. Kalau normalnya kita ingin mengakses suatu properti yang ada di sini, miliknya kelas tertentu dari kelas main, kita juga harus buatkan objeknya dulu gitu ya. Jadi kita buat misalnya namanya apa namanya objeknya misalnya namanya A gitu ya. Berarti nanti buat laptop A sama dengan new laptop. Baru menggunakan A titik prosesor baru kita isikan gitu ya. Atau baru kita tampilkan. Nah, kalau menggunakan static, kita bisa langsung seperti ini. System out line laptop titik prosesor. Berarti dia manggil variable prosesor di sini. Dan ini bisa. Ini sangat memperingkas dari segi apa namanya isinya gitu ya. Nah sekali lagi, kalau memanggil seperti ini, berarti kita tidak bisa mengganti isinya seperti apa gitu ya. Kita cuma manggil yang sesuatu yang sudah ada, yang sudah statik seperti itu. Nah selain dengan hal seperti itu, statik juga bisa digunakan untuk menghitung objek ya, objek yang dibuat di dalam Java. Misalnya seperti ini. Nah, ini contoh penggunaan lain dari statik. Kita bisa menghitung berapa kali objek itu dibuat dalam program yang kita eksekusi gitu ya. Nah, normalnya ini bahasan kita di pekan kemarin kita bahas tentang konstruktor. Konstruktor itu sebenarnya adalah kita mendefinisikan suatu objek, ini sudah kita memanggil satu konstruktor. Jadi kita bisa memanfaatkan fungsi itu di sini gitu ya. Jadi setiap kali kita membuat objek baru, itu sama halnya kita memanggil konstruktor yang baru yang ada di sini. Nah, lihat, itu program yang saya buat, namanya masih kelas laptop yang tadi. Nanti isinya ada static integer total laptop. Di sini digunakan untuk sebagai counter ya. Counter berapa kali objeknya itu dibuat. Nah, isinya apa? Isinya di dalam itu di dalam konstruktor ini itu ada increment. Jadi setiap kali objek dibuat dia akan nambah dengan satu. Nah, baru ditampilkan kelas laptop ke berapa gitu ya. Nanti Anda bisa lihat di sini. Ini ada 4 objek yang saya buat. Laptop Andi, laptop Lisa, laptop Rudy, laptop Alex. Ada 4. Nanti ketika kita jalankan dia akan tampil seperti ini gitu. Nah, ini kira-kira fungsi lain dari kita menggunakan yang properti, yang statik untuk properti. Nah, kemudian bahasan kita yang selanjutnya, ini bahasan yang kedua itu tentang final. Nah, final ini sebenarnya kunci apa namanya? Cara bagi kita itu untuk mencegah perubahan nilai atau properti dari metode yang kita buat. Nah, kalau kita bicara tentang perubahan metode, biasanya kita bicara tentang perubahan tentang overriding ya. Ini dibahas di konsep inheritance yang kita bahas pada pertemuan perkuliahan ketiga dan keempat ya. Dua itu kita bahas di sana. Nah, dengan menggunakan final class, nanti kelasnya itu tidak bisa kita turunkan gitu ya. Kalau kita membatasi dengan kata final. Nah, kita tahu bahwa dari kelas induk ke kelas anak itu bisa diturunkan selama dan kita bisa mengakses semua properti yang ada di kelas induk selama properti tersebut di-setting secara protected atau secara public gitu ya. Nah, untuk membatasi supaya kelas tersebut tidak bisa diturunkan, supaya tidak sembarangan kita mau buat extend dari kelas, kita bisa pakai kata final. Final class berarti kelasnya tersebut sudah final nggak bisa diturunkan. Sedangkan kalau metode yang kita kasih final, metode itu bisa diturunkan tapi tidak bisa di-override. Nah, di konsep inheritance kita bisa meng-override suatu metode ketika metode tersebut terlalu general. Misalnya metode di kelas induknya itu adalah untuk menghitung eh, untuk menampilkan misalnya menu sarapan, menu makan dalam 3 kali sehari itu apa gitu ya. Di kelas anak dia ingin lebih spesifik, pengen ada metode untuk menu sarapan pagi, menu makan siang, menu makan malam. Dia bisa mengoverride metode induknya diganti dengan metode anaknya. Untuk mencegah hal ini kita bisa pakai yang final gitu ya. Nah, kemudian kata statik ditambah dengan final ini digunakan untuk konstanta ya. Misalnya kita pakai nilai pi misalnya gitu ya. Yang 3,14 ini telah kita bahas di pertemuan kedua, sudah ada juga contohnya di sana gitu ya. Oke. Nah, itu jadi kalau di Java itu fungsinya juga sama ya, general di OP yang tadi. Jadi keyword Java ini termasuk dalam kelompok modifier yang prinsipnya itu mencegah untuk memodifikasi sesuatu yang kita beli kata final di depannya gitu ya, baik itu berupa property ataupun berupa metode gitu. Nah, contohnya seperti apa? Ini contoh final class. Ini saya buat kelas utama. Kelas utamanya itu adalah komputer. Nah, rencananya saya ingin extend kelas komputer ini dengan cara membuat kelas anaknya namanya laptop. Saya extend di sini ya. Baru nanti saya akses yang ada di dalam kelas ini.
Nanti ketika dijalankan, ini akan menampilkan pesan error. Kenapa error? Nah, karena di sini lihat errornya itu cannot inherit from final computer. Kalau saya kasih final di depan kelasnya, ini tidak bisa kita buat anaknya. Ini ibarat dia kelas sendiri, tidak boleh diturunkan ke kelas yang lain gitu ya. Ini fungsi yang final. Ya. Dan juga ini untuk merubah properti, mencegah perubahan properti. Seperti yang tadi, misalnya kalau variabel saya tambah final di depannya, ya, misalnya di sini nih, saya buat objek baru ya. Namanya laptop Andi, ini untuk mengakses variabel yang ada di atas. Isi variabel prosesor ini Intel Core i9 gitu ya. Di bawah, saya ganti isinya AMD Ryzen 9. Itu tidak bisa, dia akan error. Cannot assign a value to final variable processor. Jadi kalau sudah final, itu tidak bisa diganti isinya. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan apa namanya, yang lain ya, nilai properti yang lain gitu ya. Selain dari yang tipe string, yang lain juga sama gitu ya. Mau integer, mau yang lain itu sama gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah final method. Nah, final method itu kita bisa mencegah metode tersebut di override gitu ya. Jadi sama seperti yang tadi, mencegah supaya metode tersebut tidak di override di kelas anaknya. Itu kita bisa kasih tanda kata final di depannya. Seperti itu. Oke, nah itu saja bahasan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Dapat kita simpulkan bahwa dari tadi kita bahas tentang static dan final. Static itu bisa melengket ke properti, bisa juga ke method. Kalau untuk final itu nanti bisa lengketnya ke kelas juga. Setiap metode yang kita beli static itu artinya metode tersebut bisa kita ringkas cara pemanggilannya. Properti yang kita beri static juga bisa meringkas pemanggilannya. Kalau kita berikan kata final di kelas, berarti kelas tersebut tidak bisa diturunkan gitu ya. Kalau metode yang kita berikan kata final di depannya, itu tidak bisa di override. Nah, kalau properti yang kita berikan final tambah static itu isinya tidak boleh diganti seperti itu. Nah, itu kira-kira bahasan kita untuk pekan ini. Semoga bermanfaat. Nanti di sesi praktikum kita akan bahas detail tentang pembuatannya dengan studi kasus yang lain dan berbeda gitu ya. Nah, terkait dengan tugas, pekan ini ada penugasan. Tugasnya itu adalah silakan Anda cek di e-learning di bagian pertemuan ke-6, tapi di sini saya juga akan sebutkan nanti Anda akan coba Anda buat suatu metode yang menggunakan static dan juga final ya. Nanti static dan juga final di satu kelas yang isinya ada metode static dan metode final. Anda coba panggil di sana. Anda boleh gunakan studi kasusnya itu berupa yang kita praktekkan di praktikum kemarin, yaitu menggunakan pengukuran mencari luas bangun datar ya, boleh menggunakan bangun datar. Nanti Anda coba bereksperimen itu dengan penambahan statik dan final di metodenya. Oke, serasa itu saja. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Sampai ketemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.